welcome back to YouTube Filsafat Indonesia. Seperti biasa kita akan ngobrol Ramadan, yaitu ngobrol bareng Mikaela Tuaya di bulan Ramadan. Tapi hari ini kita agak beda nih, soalnya relate banget pembahasan kita tentang makanan yang membuat orang jadi lebih produktif. Apa tuh Bang pembahasannya kita hari ini? Ya, you tell me, gue nggak tahu apaan. Oh, aku ya, oke. Ini masalahnya gue nggak di spill sama kalian. Dia bilang makanan, tapi kayaknya gue yakin kalau udah ngomong produktif nih, bukan makanan pasti nih. Iya, minuman Neng. Tuh kan tuh. Ternyata dia juga nggak benar nih teman-teman. Agak hilang fokus gitu ya. Iya. Kita bakal ngebahas tentang kopi. Soalnya kan kita sempat ada bukber nih Bang di Masjid Az-Zikri ya. Dan kita ngebicarain tentang remaja produktif dan kreatif. Nah, di antara semua pertanyaan yang ada dari diskusi hangat kita waktu itu ada pembahasan. Ada nanyain kopi ya? Ada yang nanyain kopi. Dan kayaknya itu jadi minuman favorit orang setiap kali orang mau kerja, bahkan itu jadi staple lah. Buat yang kalau misalnya orang udah kena fokus kerja tuh biasa sih minta kopi gitu kan. Iya, benar. Kalau ada yang beli kopi, gue nitip gitu kan. Makanya kenapa hari ini kita bakal ngebahas tentang kopi. Oke, masuk ke pertanyaan utamanya Bang. Oke, kita seperti biasa ya. Pertanyaan utamanya itu dalam ngobam ini, terutama edisi Ramadan ya. Apakah kopi itu bagus dan bisa dikonsumsi ketika puasa? Ketika puasa batal dong. Ketika buka ataupun ketika sahur. Tapi ingat ya, di notes. Ini dikonsumsi satu-satunya, jadi tanpa teman-teman gitu. Betul. Gimana menurut Nick? Ini lumayan kontroversial ya kalau ngomongin kopi, karena kalau misalnya ngelihat dari bidang gizi gitu, selalu ngebicarainnya kopi tuh jangan diminum sendiri, jangan diminum pas lagi perut kosong, nanti dia bakal merangsang kondisi lambung dan akhirnya bla 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 iya, gitu. Nah, salah kan? Nah, tapi sebenarnya gini sih, kalau itu sendiri, aku punya pertanyaan dulu, air mineral tuh masuk gak ke dalam si sendirinya ini? Jadi maksudnya kayak sendiri tuh bener-bener cuma kopi doang gitu? Yuk, air mineral masuk lah, kan kopi diseduh. Oke. Emang ada orang kopi makan bubuknya doang gitu atau biji doang? Iya. Ya gue makan sih biji kopi, cuman ya nggak bikin gue kenyang, paling cuma 1-2 gitu loh. Karena kalau gue ngantuk gue cemilin, enak banget gengs, cobain deh. Lu masih cobain? Itu nggak bikin gigi patah? Enggak lah, emang biji kopi sekeras apa? Gitu ya. Lembut tau, beneran. Lu kalau makan kacang goreng tuh, biji kopi tuh kayak kacang goreng, sumpah. Lu jangan ngerasa biji kopi tuh rasanya kayak kayu manis kalau gigit, kayu manis keras. Iya. Biji kopi tuh kayak kacang goreng, beneran. Lembut. Itu sesuatu yang baru sih. Apakah itu cemilannya orang diet keto? Enggak sih, gua aja yang suka. Oke. Nggak gimana ya? Karena kalau misalnya minum kopi tuh kadang kita mesti nyeduh dulu, terus harus nungguin air panas dulu gitu kan. Benar. Terus habis itu nanti kita habis kopi kan kita aduk-aduk, kadang belum kelar, ada yang harus disuruh tunggu dulu karena biar turun si ampasnya gitu kan. Yep. Nah kadang gue kayak malas melewati proses itu, gue ambil aja tuh biji dari tempat gue tuh 1-2 nyam gitu. Ya versi cepet gitu ya. Iya, karena emang sama gitu loh, kalau nyari nge-kick tuh kick langsung gitu. Oh emang berdampak kayak gitu? Iya ngaruh. Itu gue gak main-main. Iya literally. Ini beneran. Jadi bisa kalau kalian mau coba-coba iseng-iseng silakan coba gitu. Cuman emang rasanya pahit bukan manis. Yap. Oke. Ya aku balik lagi lah ke jawaban dari pertanyaan itu tadi. Kalau sendirian banget sih kayak kurang oke sih ya. Soalnya kan ini nggak ada kandungan zat gizi sama sekali, dan dia tuh termasuk juga kayak teh. Jadi kan teh tuh nggak wajib untuk ada informasi nilai gizi karena emang nggak ada zat gizinya gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya yang di kayak kemasan-kemasan itu ada karena dia ada tambahannya kali ya, kayak gula gitu ya. Iya, yang kemasan itu ada karena ada tambahan gulanya. Ya kan kalau misalnya kita lain kaleng-kalengan kan mereka biarpun mau kopi mau teh tuh ada tuh NF-nya tuh pasti. Karena ada tambahan-tambahannya ya. Iya, soalnya yang masuk ke dalam pilihan makanan dan minuman yang nggak wajib ada informasi nilai gizinya itu ditulis kayak serbuk kopi gitu. Jadi spesifik banget tentang bukan yang udah diseduh ditambahin macam-macamnya. Yang kayak gimana maksudnya? Kayak kopi tuh, bukan kopi tuh bro. Kayak itu loh, yang kayak Nescafe yang kecil gitu. Nah itu nggak wajib ada informasi nilai gizi. Oh iya. Gitu. Nggak, soalnya gue ingetnya kalau kayak gue beli yang kayak kapal api, atau gue beli kapal api sih yang banyak ya. Atau top coffee gitu, itu biasanya tuh ada tuh biasanya di Excelso. Ya emang kalau misalnya dilihat di plastik yang sasetnya itu nggak ada, biasanya tuh di kotaknya tuh. Kayak ada kardusnya tuh biasanya tuh. Iya, packaging luar ya biasanya ada. Emang biasanya kayak gitu juga.
Banyak kok kayak minuman serat tuh juga biasanya di packaging luar ada informasi-informasi yang lebih detailnya. Tapi kalau di packaging yang satuan kecil tuh nggak ditulis. Makanya emang harus detail banget sih ngelihat packaging kayak gitu. Soalnya semua informasi yang dibutuhin bahkan kayak anjuran, larangan, cara simpan kayak gitu-gitu semua ada di Di sana. sana semua ya. Iya, ada di sana. Ya, jadi jawabannya sebenarnya kalau solely hanya kopi itu aku kurang rekomen. Cuma uniknya tuh kalau diet keto itu minumnya kan americano ya? Iya, kita americano. Itu pas sahur? Iya, gue pas sahur. Enggak, jadi lucu. Kalau misalnya, gue nggak tahu kalian pernah dengar gak teman-teman ya di Indonesia nih yang namanya BPC, Apa tuh? Bulletproof Coffee. Bulletproof coffee itu apa tuh? Jadi kopi anti peluru ceritanya ya. Jadi anti lapar maksudnya. Oh, anti lapar. Nah, cuman kalau misalnya kita itu keto, dulu kalau biar nggak laparan nih, pagi-pagi kita itu minum kopi dikasih butter. Ingat ya, butter bukan margarin, gengs. Jadi butter yang apa tuh namanya tuh kalau orang bilangnya mungkin mentega yang dari susu sapi, bukan yang nabati. Oh, nah, jadi dicampur, diaduk, terus kita minum. Nah, biasanya pagi-pagi tuh minum itu. Nah, dulu gue lihat tuh kayak keluarga gue yang keto, mereka kalau pagi-pagi pas sahur minum itu tuh. Nah, kalau gue tuh emang gak suka. Maksud gue kayak ngerasa gimana ya? Enak sih rasanya, cuman gue kayak ada kayak tambahan gimana, jadi kayak berlemak. Kurang sip lah. Jadi makanya gue lebih suka minum americano doang. Nah, kayak sekarang nih gue puasa gini, gue sahur ya kopi doang. Oh. Jadi gue gak minum apa-apa lagi. Paling maksudnya gue cuma minum kopi. Terus kalau gue takut ngerasa, oke gue malam kurang minum air putih deh, gue minum air putih. Menarik. Dengan sahurnya kopi dan buka puasanya tuh kayak diet keto seperti biasanya itu turun berat badan gak bang? Mungkin kalau yang baru-baru ikut turun sih gue yakin. Cuman kalau kayak gue gini udah enggak. Gue udah harus dibantu sama olahraga. Dan enggak ketolong gue. Cuma ngatur makan doang. Udah pakai olahraga. Nah, gue kalau misalnya bener-bener ngatur makan kayak sekarang ini ya gue turun. Tapi mungkin akhir kali ya yang turun ya. Jadi kalau kayak udah simpanan lemak dan sebagainya, kalau nggak gue olahraga udah nggak ketolong dah. Ya. Udah harus dipaksa. Well, cuman mungkin kalau teman-teman yang masih beratnya mungkin 111-an, terus masih pola makannya yang aur-auran gitu. Iya, itu masih banyak banget sih. Iya, itu bisa tuh kalau mau cobain diet keto dengan puasa yang kayak gue gitu. Ya. Bisa. Gue yakin pasti turun dan cepet ya, bukan main, yakin gue. Yep. Apalagi nanti pas lebaran lu gak usah takut loh. Iya, lu ketemu rendang, ketemu gulai itu temen lu semua. Tapi jangan pakai tupat gitu. Cuma pas lagi lebaran tuh ini enggak sambil ada intermittent fastingnya juga. Soalnya kan kalau ketofastosis tuh kayak gitu ya, kan? sebenarnya sih itu kan kesadaran masing-masing ya. Cuman kalau lagi nggak pengen ya nggak apa-apa. Kalau lagi pengen ya silahkan. Apakah gitu. wajib harus ada puasanya? Kalau menurut gue wajib. Cuman atur pola makan doang, ganti menu makan ya. Nggak akan turun, yakin gue. Paling cuma sebentar turun tuh sudah selesai. Memang sebenarnya puasa tuh udah top deh menurut gue. Intermittent fasting tuh udah top banget buat nurunin badan. Oke. Bukan nurunin, buat maintain ya. Artinya sebenarnya jam makan tuh pengaruh banget ya. Ntar bisa deh kita sambil cek dan bahas ya kapan-kapan guys. Jadi gitu, mungkin kalau kata tadi Kamix dari segi gizi kurang direkomendasi. Cuman kalau misalnya kalian itu udah mungkin anak-anak gym gue nggak tahu ya. Mereka rata-rata kan makanannya normal ya, masih makan pakai nasi gitu. Gue nggak tahu itu recommended buat kalian apa enggak. Cuman kalau kalian mau coba keto kayak gue, itu justru rekomendasi banget sih. Kita ngopi pagi-pagi tuh enak rasanya. Beneran jadi lebih seger, nggak laparan juga gitu. Iya. Beda sama kalian kalau makan nasi. Itu gue assure. Kenapa? Kalau gue dulu makan nasi lapar pasti fix. Jam 9, jam 10 gue keroncongan perutnya. Pas puasa. Cuman ketika gue udah mulai makannya lebih ringan, lebih dikit, terus gue ganti pola keto, makin hilang dah perut sakitnya. Justru gue kalau udah deket-deket maghrib aja nih sekarang nih. Gue ada paling kalau lagi panas tuh haus rasanya. Gue gak lapar. Jadi gue gak terlalu nyari makan sebenarnya. Cuman karena emang kebetulan ya, kalau kayak tadi tim Vilo gitu, ya royal ya, ngasih banyak gorengan apa ya, hajar lah gitu kan. Masa gak dimakan sih? Selama pilihan makannya dari kandungan-kandungannya masih sesuai sama guideline-nya diet keto gitu ya? Yes, betul sekali. Oke. Kalau gitu, sebenarnya tuh kalau untuk yang tentang kopi, biasanya tuh orang nanya selama puasa tuh minumnya kapan? Karena kan cuma ada 2 pilihan ya, antara pagi banget. Iya, antara kita cuma satu pilihan malah orang rata-rata. Iya, gue gak yakin sih orang-orang kayak pagi-pagi pas sahur tuh kepikiran minum kopi. Gue gak yakin sih. Gue lebih ngeliat orang-orang tuh kalau lagi puasa tuh minum kopi antara dia pas buka dia minum es kopi ya. Gitu ya. Minum es kopi biasanya. Atau enggak yang nanti tuh kalau udah deket-deket 10 hari terakhir tuh gue liat tuh malam-malam tuh mereka pada ngopi. Biasanya kayak gitu tuh. Selain dari hal itu di luar dari jam itu gue gak liat ada mereka main minum kopi sih. Soalnya mungkin kalian perempuan-perempuan yang lagi pada dapet. Nah biasanya tuh Iya. pada ngopi tuh tengah hari. Iya, soalnya tuh kalau ngelihat dari yang perkopian ini nih, aku suka ditanya juga kapan sih minumnya? Baiknya. Baiknya. Kalau ngelihat biasanya tuh
efek dari kopi, abang ngerasa jadi lebih semangat atau enggak setelah minum kopi? Lebih semangat gak ya? Gue mungkin karena udah Biasa kebiasaan ya. kali ya, jadi kayak udah biasa aja sih. Toleransinya jadi agak berbeda. Enggak, tapi emang gue kalau nggak ngopi kadang agak lebih ngantuk, tapi bukan yang ngantuk jadi males ya. Tapi emang kadang berasa kayak agak mata berat gitu. Dibanding sama kalau udah minum kopi paginya gitu. Kalau minum kopi tuh aku sih lebih nganjurinnya pas sahur sebenarnya. Kalau malam tuh ntar tidurnya jadi lebih malam. Sedangkan kan kita posisi tidur tuh kurang banget juga. Bukan kurang banget sih, tapi kayak lebih berkurang dibandingkan dengan biasanya. Tapi emang kayaknya kalau ngeliat dari tren es kopi ketika lagi Ramadan nih mereka turun sih penjualannya, yakin gue. Soalnya gue di mana-mana gue jarang lihat ketika lagi buka puasa tuh disodorin ada es kopi. Biasanya enggak, paling minimal tuh es teh. Iya. Terus es buah gitu. Atau enggak jus-jus paling. Iya. Ada yang ngasih kopi ada, maksudnya es kopi ada gitu. Maksudnya kayak ya jarang lah pilihan gitu. Yang utama banget lah ya. Iya betul. Cuma kalau misalnya udah masuk ke nanti hari-hari biasa, mungkin orang ada mix and match lah, misalnya kayak puasa Senin Kamis atau Daud, atau misalnya intermittent fasting yang tadi. Tapi kan itu nggak menggugurkan bisa minum kopi juga nih sehari-hari. Jadi kayak kalau ya misalnya IF mah minum kopi susu pakai gula batal puasanya. Iya, sebelum jam 12. Oke, ada lagi Bang yang mau disampaikan tentang kopi sebelum kita masuk ke pertanyaan mungkin? Mah jadi banyakan gue ngomongin kopi di sini ya. Iya, nggak apa-apa kita testimoni, soalnya aku toleransi kopinya tuh rendah, jadi harus kayak ya nih ahli gizi pilihan gak kuat dia minum kopi. Iya, lambaikan tangan ke kamera. Lemah, lambungnya lemah. Lebih ke toleransinya juga sih. Kalau lambung sih aman, nggak bikin kayak nggak sakit perut ya? Nggak, aman. Udah kayaknya kalau misalnya dari gue yang pengalaman ya, kayaknya sih nggak ada lagi sih. Jadi teman-teman udah lengkap lah, komprehensif tadi disampaikan kan teman-teman semua. Bisa lah dikasih testimoni atau rekomendasi kopi favorit kalian, menunya apa sama dari brand mana di bagian komen ya. Iya, lagi pula kalau kalian nggak setuju pendapat gue, kan gue bukan ahlinya ya, debatin aja nggak apa-apa loh. Di kolom komen kalian tulis gitu. Tahu lagi ini jawabin. Siapa tahu abang muncul juga kan di komen gitu kan. Oke, ya udah, ini kita sekarang masuk dulu deh ke pertanyaan dari teman-teman komunitas filosofut gitu ya, seperti biasa. Aku ambil satu pertanyaan aja kali ya. Boleh. Karena dari tadi Bang Hanif banyak ngebicarain tentang kopi yang relate dengan diet dan berat badan, jadi ini aku bacain deh. Tips agar kita tetap sehat dan berat badan stabil, tidak turun. Kita harus konsumsi apa saat buka? Dia pengennya turun apa stabil sih tadi? Nggak turun, nanti dia seenggaknya tuh nggak berkurang lah berat badannya. Mungkin ya kalau nggak mau turun sebenarnya, lu ingat dulu sebelum puasa tuh makan pagi, siang, malam tuh apa? Jadi waktu pas sahur sama pas waktu buka makannya sama ukurannya. Ya kan yang bikin nggak turun, yang bikin turun kan itu sebenarnya. Porsinya karena porsi berkurang. Karena kalau kita orang yang biasa makan 3 kali sehari, udah pasti tuh kita kurang pas lagi puasa. Orang yang tengah kita nggak makan, iya kan? Atau enggak ya nanti yang di bagian siang itu porsinya dibagi, terus nanti taruh di sahur sama buka gitu kan? Iya, jadi dipecah teman-teman. Kalau misalnya pengen nggak mau turun sih beratnya ya. Jadi yang biasa makan siangnya itu agak banyak, ya mungkin sahurnya agak dibanyakin. Kalau misalnya sedikit, terus pas buka juga agak lebih banyak. Betul. Gitu. Kalau misalnya makannya sama-sama aja ya mau nggak mau pasti kurang sih beratnya. Makanya, tapi sebenarnya sih kalau kurang berat badan ya itu nggak, it's not a bad thing nggak sih? Kalau misalnya udah di status gizi berat badan kurang sama berat badan sangat kurang, ya itu problem sih kalau dia menurun lagi berat badannya. Tapi kalau menurut gue ya, maksudnya kalian jangan terlalu takut sih. Maksudnya kalau terlalu mikirin kayak gini nih, itu kan ngaruh ke psikologis kalian juga, ya kan? Jadi ketika kalian stres aja, itu juga mengeluarkan kalori lebih banyak daripada orang yang nggak stres. Jadi saran dari gue, nggak usah terlalu pikirin deh gitu loh. Jadi kalau misalnya emang takut nih, aduh berat gue naik apa turun ya udah nggak usah nimbang berat gitu loh, ngapain? Malah kebanyakan ini ya, nanti dipikirin planningnya, terus kayak nggak jalan, terus kayak udah berhenti. Iya betul. Jadi mendingan ya udah kalian bagi-bagi aja. Terus kalau takut turun apa enggak, ya udah nggak usah timbang berat badan. Mungkin kalau kalian yang takut sama berat badan, terutama kalian yang kurus-kurus, gue yakin yang kurusin aja pastinya. Iya pasti. Bukan yang gemuk ya. Umpetin aja deh. Itu timbangan gitu loh. Kalau buat gemuk-gemuk jangan, lu harus ada timbangan biar tahu gitu loh. Iya, buat biar panik ya? Kalau naik. Iya bener ya. Gue pengalaman dong. Iya. Masa tiap lebaran, tiap puasa mending beratnya stagnan. Naik gila kan. Makannya kurang babi apalagi juga. udah testimoni dari orang yang berhasil turun berat badan 20 kilo ya? 21.
21 ya? Gue lupa gue, 24. 24 kilo Iya, dalam 3 kan bulan. kita ngitungnya 100 harinya ya, 24. Iya, 23 kilo. Sekarang baru 24. turun lagi, gengs. Iya, jangan mau kalah sama gue. Balapan. Oke. Kalau gitu nanti bisa lah ya sambil cek-cek Instagramnya abang ya buat konten-kontennya. Bisa, kalau mau lihat perjalanan gue bisa lihat situ. Sekarang Kan gue sharingnya. pin, Sekarang apa? Olahraga jadinya dong tadi. ya olahraga ada, cuman lagi puasa gini gue turun sih intensitas olahraga gue. Emang ya pada akhirnya gue agak-agak males juga jadinya. Kan biasanya kalau dulu kan kalau Senin Kamis tuh ya, gue masih olahraga. Tapi gue semangat karena gue ngerasa besok gue nggak puasa. Ini gue menurut gue ini mindset yang salah sih, tapi menurut gue ya nggak apa-apa lah. Iya, ada reward. Kan namanya punishment. namanya juga manusia ada naik turun lah ya. Iya. Tapi jangan terus-terusan turun gitu. Oke, kayaknya buat pembahasan kita tentang kopi nih kita cukupkan dulu kali ya. Oke. Kayaknya kalau kita mau buka pertanyaan juga boleh buat teman-teman sobat Filos yang mau bertanya, masukin aja di bagian komen dan sampaikan apa yang ingin kalian tanyakan terkait dengan kopi atau ada makanan lainnya, request boleh banget di-share di bagian komen. Iya, mau makan makanan absurd juga boleh, tapi jangan yang haram karena kita nggak bisa review. Nah, iya. Iya. Iya dong, itu Tiba-tiba itu nanya dong. apa gimana kandungannya kalau goreng ya gue juga tahu gitu kan. Mungkin dilihat kandungan bisa, cuman cocok dibuka kayak buka apa sahur ya. Jawabannya tidak, orang beli makan. Udah auto. Alright. Kalau gitu kayaknya kita cukupkan. Terima kasih banyak Bang Hanif dan juga Sobat Filos yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung di-share di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang. Kalau gitu kita ngobrol lagi di episode episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.